Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada itu, ulun di sini sangat berterima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada pengurus KKD Pak Rahmatullah yang telah memberikan kesempatan ulun di sini untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Yang mana ini salah satu tugas dari program guru penggerak yang ulun ikuti. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada teman-teman yang juga mengikuti di angkatan selanjutnya. Kalau kau mau ya. Tugasnya mana ya Pak? Kemarin ini Pak, ulun sudah melaksanakan di sekolah, tetapi karena masalah teknis rekamannya ada yang menjaga, orangnya juga kurang. Padahal disuruh itu 10 orang, tapi karena sudah tengah hari, gurunya sudah kelaparan, yang mau ikut aja kemarin. Makanya ulun hendak balakas juga supaya ulun pinter uyuh hanya jam 10 orang. Jadi ulun terima kasih banyak pada hari-hari ulun pian ampun duduk mendengarkan ini. Dan insya Allah ada aja manfaatnya untuk kita, untuk program kita di sekolah. Guru pai juga bisa ya Pak. Guru pai juga bisa jadi guru penggerak. Langsung saja, materi kita hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, di PNP juga ada materinya. Materinya juga ada di PNP. Kira-kira tentang budaya positif ini apa yang terbersit di benak Bapak Ibu tentang kata-kata budaya positif? Ada yang mau menyampaikan 1-2 kata? Ini ada. Siapa yang mau? Bapak. Tentang budaya positif ini kira-kira ada apa di benak Bapak Ibu? Budaya positif mungkin dapat kita pakai secara terbang istilahnya sesuatu yang terbiasa di lingkungan sekolah. Begitu dari hal-hal kecil seperti ketika lewat di depan orang yang lebih tua itu dengan membubuhkan badan, atau ketika makan dan minum membaca Bismillah atau doa makan, ketika masuk WC atau keluarnya mendoakan kaki kiri dan keluar kaki kanan sesuai dengan sunnah-sunnah agama. Demikian dapat kami. Terima kasih Bapak Rahmatullah. Ya, benar sekali kata Bapak Rahmatullah tadi. Budaya positif kita tentang menanamkan anak untuk berperilaku sopan santun kata Bapak Rahmatullah tadi. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif kita hari ini ada beberapa poin yang saya sampaikan, yaitu tentang perubahan paradigma belajar kita dan budaya positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, karena kita sudah memasuki
abad ke-21 dan pendidikan kita sekarang sudah menerapkan pendidikan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Pendidikan dengan berdiferensiasi ya, yaitu dengan memihak kepada anak murid. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, memenuhi kebutuhan anak murid. Ada beberapa gaya belajar dari anak murid kita kan biasanya dari segi audio visual, audionya, visualnya, dan kinestetik. Macam-macam gaya-gaya belajar anak itu. Ada yang suka bergerak, ada yang suka nonton, ada yang suka mendengarkan. Nah itu kebutuhan murid yang harus kita penuhinya sebagai guru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang Bapak Ibu, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kira-kira kita di sekolah sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga padahal, tapi karena kita kurang tahu bahasanya, padahal sudah menerapkan juga, sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid juga, cuma bahasanya ya diganti-ganti. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini yang disampaikan oleh pakar psikologi, Bapak Ibu. Kalau mengingat-ingat itu di materinya itu William Glasser namanya, nama tokoh yang mengemukakan teori kontrol ini. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol kita terhadap anak murid selama ini. Ilusi kontrol guru mengontrol murid. Bisa kita menyuruh anak untuk menyapu, misalkan seakan-akan kan kita itu mengontrol anak. Padahal sebenarnya tidak. Anak memiliki kontrolnya terhadap dirinya sendiri. Kita seakan-akan bisa mengontrol anak, padahal tidak. Ya, karena anak pasti mempunyai kontrolnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini salah satu mungkin yang pernah kita lakukan dalam dunia pendidikan, membuat anak itu membuat sedih, merasa bersalah. Kita memikirkan supaya bisa menguatkan karakternya, padahal membuat anak merasa bersedih itu salah satu bisa membuat anak itu menjadi posisi yang bersalah dan gagal ya. Kemudian misalkan kita membuat anak merasa bersalah, aduh anak-anak, kenapa sih kamu seperti ini? Gara-gara kamu bapak dimarahi dimarahi kepala sekolah misalkan, gara-gara kamu. Di situ anak menjadi posisinya merasa bersalah. Di situ bukan menguatkan karakternya, tetapi malah membuatnya merasa rendah diri. Ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita biasanya memaksa terus supaya ingin belajar, padahal dia ingin main. Nah, ya, itu hanya ilusi saja supaya kita misalkan mengancam kalau nggak belajar dia nggak boleh makan, misalkan kalau nggak belajar nggak boleh istirahat, apa bolehnya belajar? Tapi dalam waktu saja, tidak dalam waktu main panjang bolehnya belajar, tapi waktunya mainnya sudah bosan-bosan, kabut pulang ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini misalkan kita memberi pujian
atau reward kepada anak, misalkan kita memberi hadiah supaya dia rajin belajar, padahal itu hanya ilusi saja, ya Bapak Ibu, hanya ilusi. Setelah makanannya habis, pihaknya sudah rajin belajar, esok-esoknya ribut pula, ya. Padahal itu yang ditekankan di budaya positif ini hanya hendak memunculkan motivasi dalam dirinya supaya dia sadar, supaya dia mau rajin belajar. Dalam bahasanya itu namanya motivasi intrinsik. Kemudian di sini ada mengubah paradigma baru, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu yang disampaikan oleh William Glasser. Bapak, saya bacakan ya oleh Bapak. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ada yang pengen ini, ada yang pengen itu, terutama anak ini. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, dia ingin bergerak, tapi kita hanya menyampaikan ceramah aja di depan kelasnya. Padahal anak ingin bergerak, ingin main. Ya. Itu salah satu teori kontrol kita sebenarnya. Kemudian semua orang melihat hal sama, padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya pasti memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita memaksakan pendapat kita terhadap orang lain, tetapi kita yang harus memahami pandangan orang lain tersebut. Oh my, kalau sudah 1 jam kita bermalah. Belum minum dulu, haus. Masih semangat Bapak Ibu? Itu mau semangat, kita dapat semangat. Jangan anak-anak aja semua, kita harus semangat dulu. Ulun cerita ke Pak Ulun mengikuti program ini ya Pak. Selama ini Ulun jujur aja banyak ceramahnya di kelas. Tapi karena sudah mengikuti program ini, alhamdulillah sudah ada lah perubahan. Bisa mengajak anak bermain, terutama kelas 1 tuh. Kelas 1 guru hari. Ulun bawa main. Ini hanya anak main petani jadi patung, ulun padi juga. Petani jadi patung ya. Tapi ulun selesai dengan pertanyaan. Siapa yang salah? Beri pertanyaan. Itu aja ulun yang bisa ulun masuki dalam dunia anak itu. Jadi kita harus memasuki dunia anak itu, kita harus memahami anak. Jadi jangan kita ada yang hendak memaksakan terhadap anak. Kita harus merasuki dunia anak tersebut juga. Nah ini salah satu teori kontrol tadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita lihat, padahal perilaku buruk itu semuanya memiliki tujuan. Jangan kira anak yang nakal, yang bermasalah itu salah ya. Tetapi kita harus lihat dulu apa masalahnya jadi dia nakal tadi. Siapa tahu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sayangnya kan di rumah orang. Jadi harus kita tahu tentang kebutuhan anak itu. Nah, nanti ada kebutuhan anak yang harus kita penuhi. Ya, kemudian, ulu terbersih ada anak yang macam, anggaplah kita anggap bermasalah gitu. Setelah udah cari tahu itu ternyata anaknya anak yatim. Ternyata anak yatim. Kurang kasih sayang ternyata. Jadi dia hendak perhatian.
Jadi ini anak perhatian dia. Otomatis ya ulang sebagai guru ya, karena sudah tahu dia anaknya tadi kurang kasih sayang, harus berhati-hati lebih. Karena anak yatim tadi Bapak Ibu ya. Anak manja. Kalau anak manja itu dibedakan dengan kekurangan kasih sayang ya, itu bisa berlebihan kasih sayangnya. Bisa berlebihan. Tapi bisa juga anak manja itu perhatian yang lebih bisa juga. Oh, perhatian ya. Itu mungkin karakternya Bapak Ibu ya. Karakternya sudah bawa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contoh, misalkan kita punya barang yang kita jaga di dalam genggaman tangan kita, ya, misalkan ada barang-barang duit yang misalkan diikuti, kita merasa berharga di orang-orang. Buka, ini apa ya? Nah itu salah satunya teori kontrol tadi. Orang lain tidak bisa mengontrol saya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pemaksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa terhadap anak-anak. Bahkan kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau berbuat salah, jangan dicap dia sebagai posisi anak yang gagal. Tapi kita harus berdialog dulu dengan anak, mencari tahu dulu apa kebutuhannya, apakah dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya Bapak Ibu, hanya kita cari solusi-solusi untuk bisa memecahkan masalah anak ini. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah itu selama ini kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol yang William Glazer ini Bapak Ibu, model berpikirnya harus menang. Jadi kita memposisikan anak itu jangan yang harus kalah. Misalkan kita menghukum anak-anak, jadi kita yang menang, anak yang kalah. Tapi dalam teori Glazer ini kita harus memposisikan anak itu menang. Jangan diposisikan dia kalah. Misal nanti ada namanya teori restitusi, segitiga restitusi. Di situ kita memposisikan anak dalam posisi menang. Jadi dia jangan disalah, tapi dia disuruh mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia sendiri yang memikirkan bagaimana cara kita memperbaiki masalahnya tersebut. Contohnya kayak kita waktu undangan di hajatan orang, kita memecahkan piring tuan rumah. Nah otomatis kita sendiri yang mencari solusi untuk memperbaiki masalah terhadap tuan rumah. Kita ganti ya piringnya ya. Itu dari kita sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang kita harapkan kepada anak. Jadi jangan kita menghukumnya, mencemoohnya, apalagi dengan kata-kata yang kasar Bapak Ibu ya. Apalagi kita guru agama ya. Kemudian disiplin positif. Kalau terdengar kata-kata disiplin itu kan kayak terbersih seperti peraturan yang harus ditaati ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini disiplin positif ternyata berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif ini artinya belajar disiplin yang mengatur diri dan yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan dari atau ancaman ataupun hukuman. Bisa juga anak itu menghindari kita karena ancaman atau hukuman atau hendak mengharapkan imbalan. Karena gulaan kan kita siapkan gulaan hanya atau karena kita ancam kalau boleh istirahat
Nyaranya mau baik-baik juga. Jadi disiplin motif-motif hendak menemukan motivasi intrinsik dalam diri murid supaya dia menjadi pribadi yang lebih berkarakter dan mandiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini salah satu contoh motivasi intrinsik disiplin positif yang diterapkan oleh anak. Ia datang ke sekolah. Hai, nama saya Novia. Nah, ini salah satu contoh motivasi positif. Aku bersekolah di SD Negara 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Sekarang aku sudah kelas 6. Di sekolah inilah saya mendapatkan ilmu pengetahuan. Guru-gurunya baik. Semuanya bersama kepada guru-guru yang menjadi Nah, kiranya di sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif yang lain-lain banyak ya. Di sekolah kan banyak kan. Kali ini hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu. Ada yang mau mengungkapkan budaya positifnya yang di sekolah Bapak Ibu? Yang sudah diterapkan di sekolah? Sudah? Ibu-ibu? Ada yang mau membagi pengalamannya sedikit tentang budaya positif di sekolah yang sudah diterapkan? Ibu Khairi. Silakan Bapak Ibu. Kita ini live di YouTube nanti di upload dari Ibu hilang. Tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengertian budaya positif itu kalau di sekolah kami kira-kira seperti ini. Membiasakan anak-anak apabila bertemu dengan siapapun yang hadir ke sekolah, baik itu orang tua sendiri ataupun wali murid ataupun undangan-undangan yang lain, itu dibiasakan disuruh bersalaman juga Pak. Itu sudah dibiasakan seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul kan Waalaikumsalam. Di wadah Ibu Anggi tadi aja, ulun kasih itu tadi anak-anaknya yang belum kenal aja langsung salam. Artinya sudah kebiasaan Bapak Ibu ya. Oh sudah budaya. Lawan gurunya bunga suara. Gurunya tetap masih, anak-anaknya menyerbu. Oke, lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai universal Bapak Ibu ya. Tidak mesti harus agama ini. Jadi enggak. Nilai-nilai yang kita terapkan kepada anak nanti. Salah satunya ini Pak Ulun ambil beberapa contoh, padahal banyak. Salah satunya dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun dari IBO Primary Years, ini ulun ambil ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun yang ulun ambil lagi keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas kita.
Berpikir kemarin itu waktu lokal karya 2 di program ini, oh keyakinan keras. Bagaimana kalau kita yang guru agama ini bingung juga lah, belum tanya aja sama pengajar prakteknya. Bagaimana kalau kami yang guru mapel ini, apakah kami menerapkan juga yang keyakinan keras atau kesepakatan kelas yang menuju nilai-nilai kebajikan ini? Katanya iya juga, sudah sedikit-sedikit apa juga diterapkan, walaupun berganti-ganti kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat di masing-masing kelas. Bisa nanti kita foto-foto apa, kita print atau pokoknya harus disepakati bersama yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar yang kita harus penuhi atau anak harus penuhi, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, survival, kasih sayang, rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau bertahan hidup ini biasanya apa? Kebutuhan hidup itu misalkan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bisa anak itu kalau terancam keamanannya dia bisa melawan dari ya berkelahi. Mungkin karena itu alasannya dia berkelahi masyarakat. Ada juga namanya kasih sayang dan rasa terima kasih. Anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa terima kasih kita. Ya. Makanya ada anak-anak yang rajin yang manja atau caper. Mungkin itu dia hendak memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Bisa dia di rumah kurang kasih sayang, ataupun anak yang anak yang bermasalah. Kalau penguasa ini biasanya keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin. Ini biasanya anak-anak yang pintar, dia ingin menampilkan dirinya. Bapak ulun, maju. Biasanya seperti itu anak-anak yang ingin menampilkan penguasaan dirinya. Dan kebebasan. Nah, kebebasan ini anak itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Biasanya anak yang hendak memenuhi kebebasan ini biasanya anaknya yang kinestetik. Anaknya hendak bergerak, adapun dia jadi hanya sama kemarin. Adapun kesenangan, kebutuhan anak ini kesenangannya dia ingin bermain, terutama anak yang kelas 1. Ada anak kelas 1 aja, bisa kelas 1 mungkin anak bermain, bisa belajar. Kalau kita kalau belum pribadi selama ini tugas, ceramah, lebih ini lu jujur aja. Kemudian motivasi perilaku manusia pasti ada sesuai dengan motivasi dirinya atau motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Motivasi ekstrinsik ini bisa misalkan anak tadi hendak menghindari hukuman supaya dia terhindar dari ancaman kita. Kalau dia berkelahi tidak boleh istirahat. Hanya pun bahasa lama. Boleh istirahat. Itu motivasinya ekstrinsik saja. Enak-enak dia berkelahi pulang. Yang kita harapkan motivasi intrinsik ini Bapak Ibu untuk menjadi orang yang merasa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian berhubungan dengan motivasi ekstrinsik tadi dan intrinsik tadi ini ada beberapa
cara kita mendisiplin anak-anak. Ada dengan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau mendengar kata restitusi ini, apa yang terbesit dari Bapak ini yang kalau ulun pertama kali mendengar itu restitusi, kayak orang di penjara, hukum perdata, ini ya Bapak Ibu. Si aku dia mengadakan hukum restitusi. Sekalinya, restitusi ini seperti ini, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau konsekuensi ini peraturan yang disepakati, Bapak Ibu. Kalau hukuman ini bisa secara tiba-tiba satu arah, murid tidak tahu apa yang didapatkannya setelah ini, karena kan satu arah aja. Kalau dia berbuat salah kita hukum, tiba-tiba diberikan hukuman. Dalam budaya positif terutama di IKM, kita disuruh menghindari metode hukuman. Ada kan survei lingkungan belajar kemarin, itu ulun dibaca kemarin masih bertanya tentang anak, pernahkah menghukum anak, pernahkah menculik anak, pernahkah kita mencaci maki anak. Itu salah satunya mungkin ini yang dikatakan supaya di lingkungan sekolah kita itu tercipta budaya yang positif seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira posisi mana kita berada? Kalau ulun jujur aja, penghukum sama teman. Itu posisi ulun selama ini. Ada yang mau sharing tentang posisi kontrol guru ini? Posisi di mana kan kita sekarang ini? Bapak silakan. Ada bapak itu. Ada bapak. Kalau belum menghukum penghukum dan teman sama aja. yang lain Pak. Oh, ada melihat kalau ulun ngomong selama ini bahasa biasanya apa? Kalau hukum ya jadi kadang-kadang membuat dia rasa bersalah tuh ada. Sebab kalau kamu salah, ini akibatnya ini. Kadang-kadang kayak itu. Jadi anak yang melakukan satu kesalahan bisa membuat anak yang lain. Karena mungkin dari beberapa background yang ketika satu anak membuat satu kesalahan kelas, kita kadang-kadang kita memberikan ini, oh ada adil bapak, tapi setelah kan gini, kalau kamu mau adil, ketika anak itu satu itu melakukan kesalahan, maka yang lain yang ikut. Dan tahu kesalahan dia, kalau dia tidak tahu kesalahan kita beri hukuman, itu bahaya. Itu menurut konsepsi ulun. Yang kedua, kebanyakan hampir kayak kalau manajer itu membawa jam. Tapi ini kelas atas sudah 456 yang awal. Kalau kelas 1, 2, 3 sulit. Kenapa jadi sulit manajer ini? Karena mereka ketika kita arahkan dia cepat. Dia mau kayak ini juga sih kan tetap sukses. Kan kayak itu. Dia mau kayak ini terus untuk kawannya mereka harus menghargai kawan. Nah jadi kata-kata kayak itu mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali dari Pak Hasan. Kata Sinjung tadi sebagai perempuan
yang biasa dilakukan di sini luar biasa. Ulun saja belum merasa belum di posisi manajer ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita diharuskan posisinya sebagai manajer. Ini sebagai manajer itu paling maksimal. Yang paling dihindari penghukum. Paling dihindari. Kalau ulun aja waktu SD dulu tuh ingat mana menggabung paling belakang dicatok perguruan. Tapi itu metode yang terbaik di zamannya. Kalau sekarang jadi masalah. Bahkan ada di media-media sosial itu kan berita-berita surat kabar sekarang ada guru yang dipenjara gara-gara menghukum anak. Orang tuanya kada terima. Nah, bagaimana kita menghindari supaya kita tidak jadi masalah, supaya yang disitu anak gede. Mana kalau kita ini guru agama di penjara gara-gara menghukum anak. Bahaya sekali ya sekarang. Nah, makanya Kementerian Pendidikan selalu berinovasi metode-metode pendidikan sekarang. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Contoh yang pertama, hormat kepada bendera selama 1 jam kata gurunya. Ini penghukum Bapak Ibu ya, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, masih aja. Nah, selalu aja mengecewakan Bapak Ibu. Ini membuat rasa bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti peraturan sekolah supaya kita bisa bersama-sama membantu sekolah ini. Ayo dong, kita bisa ini sebagai teman, bisa. Sebagai pemantau ini biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi biasanya sebagai pemantau. Ini biasanya ada peraturan sekolah yang dilanggarnya, kemudian ada konsekuensinya. Ini sudah ada konsekuensinya, sudah ada nih, sudah mendingan. Yang paling dianjurkan yaitu sebagai manajer. Contoh kalimatnya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Mau jadi apa kamu tadi kan kata Pak Hasan tadi? Mau jadi apa kamu nanti? Itu bisa ya. Kemudian coba kita main tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku sekarang? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira apa ya? Rasa bersalah kalau kata Ibu Lila, rasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Dasar. Kira-kira ini posisinya yang mana? Kok. Nah, kata yang beli apa hadiahnya aja. Itu motivasi ekspresi tadi ya, mengharapkan kita. Kemudian tadi apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini apa kira-kira ya? Manajer. Iya, manajer. Tapi resiko-resikonya padahal sudah betul itu. Manajer Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Sebagai teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Seperti apa ini ya? Pemantau. Sebagai pemantau.
Kemudian, nah ini yang belum singgung tadi, membentuk keyakinan kelas. Kenapa jadi keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa yang kata-katanya harus keyakinan? Ada kesepakatan atau peraturan? Kira-kira selama ini ada yang membuat peraturan kelas atau atau kesepakatan barang. Tapi di sini kita disuruh kata-katanya keyakinan. Karena keyakinan itu biasanya kita kalau yakin sudah ada mesti ada ibunya, ada ibunya. Pasti yakin sudah, karena sudah yakin, sudah motivasi di dalam dirinya. Kalau kata bahasa kita tuh lillahi ta'ala, sudah yakin sudah tuh ya lillahi ta'ala. Nah, di sini kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal tadi tidak mesti terbebas dari suku, bangsa maupun agamanya. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Dibuat dengan pernyataan positif. Misalkan anak-anak tadi membuat tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kalau positifnya buang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada mulai sudah membuat keyakinan kelas di kelas atas sebagai contoh. Tidak
Nah, di sini ulun memilih kata-kata yang sama, jadi dipilih-pilih kata-kata yang sama. Lebih bagus lagi dibuat di kertas karton lebih dibuat di kertas karton. Kalau ulun ini di papan tulis saja, atau dibikin di laptop, di print, tempel, khusus kesepakatan kelas PAI. Bisa. Tapi saya ingin baju olahraga. Oh, khusus baju Nah, di sini membuatnya 5 saja supaya mudah diingat anak. Tapi menurut ulun kesepakatan kelas ini masih diulang-ulang supaya anak itu ingat. Ingat. Terutama kalau kita menempelnya di dinding kelas itu bisa supaya anak hafal sudah keyakinan kelasnya. Sepakat sekali lagi sepakat. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, ya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kalau anak melakukan kesalahan, segitiga restitusi ini posisi kontrolnya tadi sebagai manajer Bapak Ibu, dan metodenya menggunakan restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan-tahapannya di sini ada 3. Makanya tadi disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas, makanya tadi harus dibuat keyakinan kelasnya, supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan juga supaya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Sini saya ulun. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini kata-kata contohnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya bisa berbuat salah itu wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, bisa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan ini. Bapak juga pernah jadi anak-anak. Bapak juga pernah berkelahi. Nah, kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak masalah itu bisa. Kemudian tahapan yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi, yang 5, Bapak Ibu. Bertahan hidup, rasa kasih sayang. Kemudian kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi juga kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat-buatmu. Ada juga kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat-buatmu. Ini terkait dengan validasi tindakan yang salah tadi. Jadi kita harus memvalidasi dulu tindakan apa yang salah dari anak tadi. Sesudah kita tahu tindakan apa yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat tadi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-katanya bisa, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan ini. Kata Pak Asad tadi,
Padahal sudah diterapkan Pak Setengah, tapi teorinya nggak tahu kita. Tapi mungkin sudah ada yang menerapkan ini karena sudah ada guru penggeraknya di sekolah masing-masing kayak Ibu Misra, ada kan? Ibu Misra lah. Mungkin habis ini Ibu Misra lagi yang guru penggerak. Nah ini ada salah satu contoh mempraktikkan skenario tentang segitiga resolusi. tentang masalah saya ini dan solusinya saya harus bersihkan. Nah, solusinya ajar anak tadi saya harus lebih bersabar lagi menghadapi anak teman yang mengganggu. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar tadi ulun menjelaskan sedikit tadi. Ini masalahnya Aulia ini kisahnya menghantamkan meja karena si kawannya tadi mencontek terus. Sakit ini kisahnya. Untung belum ada jatuh kawan. Jadi tadi solusinya dari penerapan tadi kata si anaknya tadi saya harus lebih bersabar lagi. Nah solusinya kan dia sendiri yang memikirkan, kita hanya mengarahkan saja. Nah kemudian penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, usia yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan ada Pak Ibu tentang budaya positif segitiga restitusi jadi atau keyakinan kelas lah. Kalau bisa jawab silakan Pak. Halo saudara, tadi kita dengarkan bersama bahwasanya budaya positif itu berimbas kepada siswa. Artinya mudah-mudahan budaya itu dapat kita terapkan dan kita laksanakan setiap proses
pengajar kita di kelas. Selain media bersih tentunya juga ada budaya negatif yang artinya kita harus hilangkan sedikit demi sedikit seperti mungkin kesalahan-kesalahan yang tak sengaja oleh siswa. Seperti tadi kan kalau tata krama sopan santun mengumpulkan belajar dan kalimat itu kan bacaannya itu tidak ada, seolah tidak ada program. Itu termasuk kesepakatan juga. Itu atau bagaimana barang-barangnya di kelas. Nah itu. Adakah misalnya dibuat dalam kesempatan kelas ketika kita lewat di depan guru atau orang-orang lebih dewasa, kita harus membuka badan bukan berarti kita hormat atau bagaimana. Kadang anak-anak itu budaya itu seperti makan tangan, makan bendera, itu kan salah asumsi. Harusnya mengatakan bukan seperti itu, membuka badan yang lebih baiknya yang kita berikan. Ya, silakan. Masih. Kata Pak Mahmud tadi membuka badan tadi termasuk misalnya buat yang kita kelas sama itu termasuk sopan santun Bapak Ibu ya, kita ajarkan kepada anak supaya anak tadi berkarakter sopan santun. Ulun pun di sekolah itu yang masih menjadi miss terhadap anak-anak itu Bapak Ibu ya, tentang salaman sama orang tua. Ada yang salamnya nempel di jidat, ada yang di pipi, ada yang di dagu. Padahal kan sebenarnya yang mencium itu kan hidung sama bibir, bujur-bujur mencium tuh anak-anak itu kan. Kita harus memuntungi itu kalau anak-anaknya. Mungkin karena budayanya sudah di rumah kurang perhatian dari orang tua, mendapatkan dari apa tata keramanya. Jadi kita yang di sekolah harus menguatkan karakter anak tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kiranya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada pian-pian belataan. Karena tadi mau mendengarkan duduk di sini mempersilakan ulun menyampaikan di sini juga, karena ini salah satu tugas dari program ini Bapak Ibu. Ya, kiranya itu saja yang ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tadi sebenarnya kami ini katakanlah angkatan di pada senior, dia senior di umur, tapi kalau yang di pembelajaran mungkin kami ketinggalan. Nah, sebenarnya untuk guru penggerak ini kayaknya momok, kayak menakutkan. Ya kayak menakutkan. Bilanya umpat, wah ini banyak mana gawiannya. Oh ngalim benar. Oh kita diangkat jadi kepala sekolah. Oh diangkat jadi pengawas. Sebenarnya yang keinginan kita adalah ini khusus harapan ulun kepada yang anom-anom, yang muda-muda. Kalau kawa umpati, umpati, kita banyak belajar. Kita banyak belajar. Mungkin dari Pak Mahyudin tadi itu kita banyak mendapatkan tambahan. Banyak hal yang kita dapatkan. Katakanlah ini sebagai umpan balik bagi pihak berataan. Bagi ulun terutama juga, seperti tadi ketika ada institusi, sebenarnya kita tidak pernah melakukan itu ya, kita tidak pernah mengetahui itu. Ternyata sekarang sudah ada. Nah mungkin inilah kenapa menjadi tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan guru-guru penggerak kita khususnya dari Jupai ini terus bertambah. Nah, jadi kepada Bapak Mahyudin sekali lagi mungkin sedikit menceritakan bagaimana guru penggerak itu supaya tidak menjadi momok, bahkan menjadi motivasi bagi teman-teman. Pada Bapak kami persilakan.
Next, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz tadi ya atas ide dimotivasi kawan-kawan yang belum ikut ini serta sedikit berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Program ini padahal sangat asik Bapak Ibu. Asik. Kawan-kawan babanya ini bahkan teman-teman yang ada di angkatan 8 bulan ini banyak guru-guru yang hebat-hebat menurut ulun. Dia bisa berkolaborasi terhadap guru-guru yang TK. Di guru penggerak ini banyak guru Bapak Ibu. Dari TK, SD, SMP itu campur aduk semuanya. Jadi TK ada juga. Bahkan kebanyakannya angkatan-angkatan yang sebelumnya itu TK padahal. Motivasi diri pribadi lu tuh ikut ini hendak menggali potensi diri. Rasa kurang tenang Bapak Ibu. Rasa kurang mengajarkan kepada anak itu apa caranya? Baginya kalau kelas 1. Kalau ada ulun aja mengajar sudah 6 tahun lebih. Ada bisa lagi mengontrol anak itu. Dan alhamdulillah tadi ada materinya tadi cara kita mengontrol anak supaya gimana. Jadi tahu ulun, oh anak ini kelas 1 nih, K7 bermainan, K7 bergerak. Jadi wah ini ulun bawain mainan juga. Ini anak mainan juga. Ini bermainan botol diputar-putarnya ulun lompati juga. Tapi dengan diselingi dengan pelajaran juga. Nah, kira-kira mudah-mudahan kira-kiranya tadi kata Pak Arsyad ada yang lain nanti mengikuti. Karena sangat membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan guru pai sendiri yang belum tahu di angkatan sebelumnya juga ada 2 orang setahu orang, tapi orang gampang juga bukan dari Tamban ya. Kata Pak Humaydi tadi ada Urpai juga tapi dari Anjir ya. Mungkin nanti habis ini angkatan 10 Pak Humaydi ya. Ya Pak Humaydi, semangat Pak Humaydi. Nanti kita bisa sharing juga di sini nih. Kalau pengen banyak orangnya, kalau di sekolahan mungkin karena terbentur jadwal pelajaran sudah guru-gurunya sudah koyuhan tengah hari itu. Jadi lebih baik di forum KKG ini kita harus lebih kompak lagi dan saling mendukung gitu Bapak Ibu ya. Terutama untuk guru-guru yang mau meningkatkan kompetensinya. Kayak Ibu Misra ya, Ibu Misra ya. Ingin ada Ibu Misra 2 orang sudah, Ibu Ratna kan, Ibu Nurulifah. Ulun kira di sekolahan Ibu Nurulifah itu banyak guru-gurunya yang masih anu. Banyak. Nah Ibu nanti Ibu Laila juga yang kadang-kadang Ibu Heriah juga ya. Insyaallah kata Pak Rahmatullah tadi kita saling mendukung, saling berbagi. Terutama yang ulun lihat yang berpotensi di sini Pak di muka ini padahal ini banyak pengalamannya. Karena di grup penggerak itu pengalaman juga sangat membantu. Terutama kalau yang sudah bisa tampil di tengah umum sebagai ketua AG bisa benar membantu benar itu. Ini sangat dicari di guru penggerak itu guru-guru yang sudah berpengalaman. Makanya syaratnya kemarin itu ada 5 tahun pengalaman mengajar minimal. Banyak aja padahal yang anu cuma hanya setahun 2 tahun. Tahu batinya. Ini kada banyak lagi pengalamannya. Nah kiranya itu aja yang bisa ulun motivasi kepada kawan-kawan supaya bisa ikut mengembangkan, meningkatkan pendidikan kita terutama di daerah Tamban ini. Supaya pendidikan kita tidak kalah
tidak kalah sama kabupaten-kabupaten lain. Dulu sedikitnya di angkatan ulun ini di Kabupaten Hulu Sungai itu guru-gurunya aktif semua. Inggih, aktif benar. Bilang Zoom waktu Zoom itu bilang anak angkat tangan berataan, anak pemanggil berataan jangan. Ada dengan dia. Karena kita di kabupaten itu ada diwajibkan kalau di daerah Hulu Sungai Selatan kalau sertifikasi syaratnya guru penggerak dulu baru bawa buat sertifikasi. Makanya wajib dianya. Nah itu mungkin nanti bisa ditiru oleh kawan-kawan kita. Nah kiranya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Mahyudin. Mungkin Bu Juju jadi Bu Laila tadi kenapa jadi jujur kalau di daerah lain diwajibkan karena untuk mengikuti sertifikasi. Kalau kita kebanyakan kami sudah jual. Sudah jual. Padahal sebenarnya tujuan utama itu peningkatan kompetensi diri. Sebenarnya itu. Belum kenapa kadang-kadang ketika ada pelatihan pun bergantian. Ketika di sana kita sebenarnya bukan hanya dapat dari materi, tapi dapat itu ketika kita bertemu teman-teman yang lain. Ini kayak apa? Insya Allah banyak dapat. Kadang-kadang belum ketika di Kuripan dulu kami aja dikirim. Jadi di sana